kita lagi sama Om Rendra. Gimana Om? Sehat? Alhamdulillah baik. Mantap, tambah sehat aja. Gue jadi gimana gitu ngelihat pakai baju army. Gimana Om kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Foxy-nya nih? Foxy-nya masih. Kita sambil ngopi ya Om. Oke boleh. Foxy-nya masih jalan, masih seperti biasa, masih asik. Udah jalan berapa tahun itu Om? Sekarang November ini tahun keempat. Kita tahun keempat. Tahun keempat berarti November ulang tahun keempat Ulang Om? tahun keempat. Wis. Gue tunggu undangannya. Ya Om. Ulang tahun keempat, perjalanannya banyak cerita. Oke. Gue paling tidak kasih gambaran selama ini apa sih yang menjadi tolak ukur untuk sebuah Foxy ini untuk tetap eksis, khususnya Jawa Barat dan luasnya Indonesia ya Om. Sebenarnya nggak ada yang spesial ya, cuman kita di Foxy ini tidak hanya membangun sebuah komunitas otomotif, tapi membangun sebuah keluarga. Sip. Kita di sini gimana saling menghargai antar yang tua dan yang muda, kita menghargai yang baru dan yang lama gitu. Dalam hal positif ya tentunya. Dalam hal positif. Jadi tidak hanya kita melihat backgroundnya mereka apa gitu. Oke. Setelah mereka di Foxy itu kita jadi satu keluarga yang visi dan misinya sama. Oke. Kita bicara visi misi, semua komunitas itu visi misinya adalah kekeluargaan. Betul. Ya kan, pokoknya semuanya tentang hal itu yang dibahas ya kan. Betul. Nah, terus perihal visi misi, menurut gue sih itu hanya slogan doang ya yang Betul. selama ini gue tahu ya. Untuk semua komunitas itu slogannya adalah keluarga, pertemanan, persaudaraan. Tetapi selebihnya sih gue lihat di lapangan itu nggak begitu. Menurut Om gimana? Sebenarnya ya standar aja ya, basically kalau namanya komunitas berarti apa nih, keluarga, brotherhood ya. Apa ya? Tapi slogan kan? Rata-rata semua slogan. Oke. Nah, terus bagaimana kita memaintain? Makanya kita tuh nggak butuh member banyak. Oke. Tapi bagaimana kita memaintain yang ada? Tetapi kan nggak menutup kemungkinan juga nggak member banyak, masalah tetap aja ada. Masalah pasti ada. Contohnya nih, yang ada kesenjangan antara senioritas dan junior ya. Terus ada kesenjangan juga antara yang punya duit sama yang modalnya pas-pasan aja. Kenapa di kita tidak kita itu selalu ada ibaratnya kalau kata gaulnya pendekatan. Iya. Jadi sebelum si kita nih member kita udah punya X-Trail, ingin masuk ke Foxy, biasanya kita ada pendekatan dulu. Ketika dia cocok sama lingkungan kita pun juga cocok sama orang baru yang mau masuk ke keluarga kita bisa jalanin terus. Tapi di perjalanan itu kan ada yang tidak cocok dan ada yang cocok. Ya, intinya sih gini, kalau menurut pandangan gue ya, selama gue ada di sebelah dengan komunitas-komunitas yang lain yang pernah gue jalanin, ya semuanya sih pertamanya ya enjoy, have fun ya kan. Ujung-ujungnya itu mulai tuh timbul bahwa ada perbedaan yang signifikan yang kita memang tanpa sadari itu terjadi gitu. Dan seorang ketua umum maupun sekjen itu kalau gue lihat sih nggak pernah bisa untuk bisa membentuk satu ikatan bahwa kita itu semua sama gitu. Jadi kalau di kita memang kayaknya hanya itu narik nafasnya panjang gitu. Kayaknya itu problem juga tuh di Foxy itu. Kita tidak pernah membedakan mana member, mana pengurus. Yang jelas kalau pengurus bedanya dia harus bekerja. Member itu dilayani sama kita. Oke. Gitu. Jadi pengurus adalah ibaratnya pelayan masyarakat lah, pelayan si para member. Oke. Gitu. Jadi member sudah tahu, tinggal nih kita punya program, member hanya tinggal menjalani. Nah terus kenapa kita tidak ada batasan antara pengurus dan yang, karena
awal kita dengan pendekatan. Kalau yang lain nih, contoh komunitas yang ada rata-rata registrasi via online. Kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Kita bisa hanya ketemu setahun sekali atau per 3 bulan atau per 1 bulan. Kadang sesama member tidak saling kenal. Itu yang jadi masalah. Akhirnya ada kelompok nih orang yang baru, kelompok orang lama, kelompok yang angkatan kedua, yang tua, yang muda. Nah akhirnya mereka berkelompok, terutama di luar daerah nih. Menyatukan kultur yang berbeda, menyatukan pribadi yang berbeda, itu yang sangat sulit kan. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa yang gua tahu juga mungkin lo pernah juga berhadapan bahwa kita nggak bicara daerah ya, bicara misalnya khususnya Foxy Bandung ya, lebih identik dengan Jawa Barat nih. Pokoknya dia penguasa Jawa Barat deh, gitu kan. Nah, tetapi lo tidak menutup kemungkinan bahwa sesama member lo pun ada gap yang mungkin lo mungkin coba bikin satu strategi atau bikin satu acara gimana mereka bisa ngumpul lagi nih. Nah makanya kita punya program itu harus jelas program dalam 1 tahun itu harus jelas. Ibaratnya kita bikin program harus lu betul. Tapi itu kan kita bicara teknis program. Betul. Nah pertanyaan gue adalah bagaimana lu menanggapi nih ya kan, pasti dong dalam satu komunitas itu antara si A dan si B itu punya gap yang jauh, mungkin pernah jadi rekanan bisnis atau pernah dulunya teman dekat jadi jauh gitu. Nah ada nggak sih hal-hal yang lu lakuin baru-baru ini dengan mungkin satu kegiatan yang membuat mereka bisa bersatu lagi? Kalau kegiatan jelas. Yang terakhir ya yang kita bikin adalah 3-in-1. Apaan tuh? 3-in-1 itu kayak yang di Jakarta tuh dulu. Satu mobil bertiga. Gitu. Satu mobil bertiga. Gue pikir lampu merah. Gak akan pernah tahu bakal satu mobil sama siapa. Mungkin sama orang yang paling kita nggak suka. Mungkin sama orang yang baru. Atau mungkin nanti sama pengurus. Ya kita nggak pernah tahu. Karena itu nanti sistemnya diundi. Berarti lo udah pegang nama-nama yang gak akur ini dong berarti? Nah, kenapa? Karena di Foxy itu ya yang jelas kita kan punya dasar punya ADART ya. ADART ya, semua punya lah. Dan semua harus tahu gitu. Nih, jadi mereka punya batasan. Di Foxy itu batasnya ibaratnya tidak boleh membahas masalah agama. Politik misalkan ya. Berarti politik kemarin itu lu nggak ada ikut politik praktis ya satupun ya? Nggak ada. Walaupun di dalam Foxy itu berbagai macam kubu. Kita tidak pernah membahas itu. Terus masalah bisnis. Kita ada sesi kopdar yang memang untuk membahas pengusaha di dalam Foxy. Nah, dari situ kan kita tahu siapa pengusaha, siapa yang pemodal, dan siapa yang eksekusi. Nah, kita saling kenalin. Dan kita sebagai pengurus adalah penanggung jawab atas semua. Berarti setiap orang yang akan berbisnis sesama member, pengurus tahu berarti? Harus tahu. Berarti mereka melapor gitu ya? Betul. Itu hal yang memang sudah masuk ke ADART mungkin ya dari awal ya. Berarti lo dari awal udah ngegarap itu bahwa itu menjadi aturan dasar yang wajib semua orang harus penuhi ya. Yang lebih gila lagi pernah nggak sih urusan pribadi lo selesai? Misalnya pribadi, satu masalah perceraian keluarga, masalah keributan rumah tangga itu sudah biasa. Sudah biasa. Nah, kenapa? Karena kita menciptakan lu kebuka aja. Ketika lu susah ngomong. Dan di Foxy itu berlaku. Kalau lu kaya, lu harus bantu yang susah. Gitu. Kalau lu senang? Kalau lu senang ya harus ikut senang. Ya nggak? Terus kalau ngeliat orang susah, lu harus senengin. Gitu, nggak bisa lu banggain gue punya jabatan, gue punya kebahagiaan, tapi yang lainnya nangis gitu. Berarti lo bukan hanya ngurusin perihal komunitas ekstril yang hanya bahas touring ya kan, kopdar, tetapi sampai ke urusan pribadi lo bantu semua lah ya intinya ya. Betul. Sampai urusan bisnis lo juga menjadi penengah ya.
Ya, karena satu di sini kita membangun satu keluarga. Kita mengajarkan bagaimana kita berkeluarga. Iya. Bagaimana kita berorganisasi. Pertanyaan gue satu, pernah nakal bareng nggak? Nakal bareng pernah. Tapi di sini kan kita saling ngasih, ibaratnya gini. Kita tidak pernah melarang siapapun, si A, si B untuk lu nggak boleh begini, lu nggak boleh. Gitu. Tapi kita kasih tahu keburukannya begitu. Keburukannya kita melakukan hal buruk, dampaknya apa? Kita melakukan hal baik, dampaknya apa? Nah, akhirnya di sini terjadilah orang kalau di dalam foksi kita baik-baik aja. Kejadian seperti itu ada. Di luar ya udah sembunyi-sembunyi. Tapi yang pasti lo pernah nakal bareng rame-rame kan? Nakal bareng rame-rame. Berjamaah maksud gue. Dengan sebagian orang ya. Ya. Lebih gampang untuk minta maaf atau lebih gampang untuk minta izin? Minta maaf dong. Tinggal nanti kalau ketahuan minta kalau lebih pokoknya gue tanya nih, lebih gampang minta maaf atau minta izin? Kalau minta izin pasti susah. Ya. Kalau minta maaf udah kejebur lah. Iya. Ketika ketahuan tinggal minta maaf kan, simpel. Nah, yang biasa terjadi di komunitas yang gue tahu bahwa saat mereka nakal berjamaah, tapi begitu ketahuan mereka biasanya itu sama-sama ngakuin tuh, apalagi kalau sampai istrinya tahu. Betul. Kan nggak? Nah, itulah kalau nakal bareng, untungnya kita kalau yang namanya nakal bareng pasti semua silent deh. Kayaknya lo harus ngerokok dulu ya, biar ngomongnya tuh lancar gitu. Ini hal yang sensitif yang harus gue bahas. Masalahnya ngomongnya nakal ya. Ya, ngomongnya nakal. Ini sorry nih ya buat member-member Foxy, gue nggak ada maksud untuk buka-buka aib ya. Gue cuma ngetes kejujuran dia doang. Gitu. Ya kalau yang jelas dari awal kita terbentuk itu satu, kita sudah melibatkan keluarga. Jadi istri itu tahu kemana si suami pergi, gitu. Jadi ketika nakalnya ada batasan, gitu ya. Jadi ketika nanti istri tahu, ini siapa yang mau bertanggung jawab, gitu. Dan di kita itu memang ya saling menjaga lah. Yang tua menjaga yang muda mengingatkan yang tua ketika dia lupa, gitu. Bukan yang tua ngajakin yang muda ya? Iya, ada juga. Yang tua ngajakin yang muda, nanti yang mudanya nggak mau diajakin. Gitu. Maunya main sendiri dia. Berarti menjelang ulang tahun keempat, udah berapa lama menjabat jadi ketua umum? Berarti ini tahun keempat. Keempat ya? Berarti. Udah muncul belum nih calon-calon baru? Atau mungkin mau sampai tutup usia jadi ketua umum? Jadi, nah itu kalau di Foxy itu ketua umum udah kayak kakak dan kayak bapak. Itu yang susah digantikan ya? Betul. Jadi mungkin orang punya kemampuan secara otak ya, tapi dia nggak punya kemampuan untuk bisa mengkondisikan hal itu ya? Betul. Karena memang satu di sini kan kita cuma tidak sekedar bersatu itu dalam satu hobi yang sama kok gitu. Di sini itu ya setelah masuk Foxy adalah bagian dari keluarga. Jadi kalau yang muda kayak adik, yang tua kayak bapak. Terus di sini kan menanamkan kita saling peduli. Kenapa di Foxy selalu ada event kopdar dari rumah ke rumah. Pendekatan kita ke member itu jadi gini. Kadang kita merasa, contoh lah, kita saling kenal, tapi ternyata banyak hal yang kita tidak tahu. Kita mengaku kenal sama si A, tapi ternyata kita banyak hal yang kita tidak tahu. Nah di Foxy itu kita tanamkan, ketika lu kenal sama seseorang, lu harus tahu lahirnya kapan, kesukaannya kapan, ibaratnya kenal lebih dalam. Akhirnya kepedulian kita pun sama masing-masing lebih besar. Pertanyaan gue satu lagi, sebenarnya bukan pertanyaan dasar ya kan? Ada kejenuhan nggak sih di keluarga lu sendiri? Misalnya
ini kan kayak apa ya, kayak dikasih satu garis di mana orang pada saat mau ngelompatin garis itu dia terbentur oleh ADART, Betul. ya kan? Itu ada polemik nggak sih? Oh, gue nggak nyaman nih di Foxy, gue selalu dibatasin nih, gue begini nih, gue mendingan cabut nih. Gitu. Ada sih, pernah kejadian. Sebenarnya orang yang masuk sini adalah orang yang memang siap hidup dengan ada aturan dan batasan. Tentunya dalam artian yang baik ya. Jadi malah rata-rata yang sudah masuk mereka tidak merasa dibatasi, tapi ternyata banyak hal yang mereka pelajari di sini. Gitu. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Tetapi kan nggak mungkin gini ya. Mungkin ada perbedaan ya. Begitu orang yang mau bener lebih baik masuk Foxy, orang yang mungkin nggak mau bener mungkin gue lebih baik nggak Foxy deh. Atau memang mungkin Foxy membatasi bahwa gue akan ngerekrut member-member yang baru, yang baik, yang memang sudah psikologisnya gue tahu, dan gue nggak terima mungkin member-member dari klub lain nih. Betul. Ada nggak sih aturan begitu? Nah, jadi gini, kenapa di Foxy registrasi orang hanya baru terdaftar, tapi belum sebagai member tetap? Karena di situ ada proses kita saling mengenal lebih dalam, dan ketika orang itu bisa beradaptasi, mungkin mereka terus jalan. Tapi yang tidak beradaptasi banyak yang memang mereka putus di tengah jalan. Oke. Jadi dulu ceritanya begini. Gua sama Rendra itu dulu kita pengen punya satu project dulu ya Om ya. Gitu. Jadi gue kenal sama Om Rendra ini udah sangat lama gitu. Dulu itu kita mau kolaborasi. Memang pada saat itu terbentur aturan di mana Foxy tidak menerima dari mantan komunitas lain. Betul. Ya kan? Yang pernah berkomunitas ekstrel tentu. Ya, itu. Padahal konsep dasarnya, visi misinya dan keinginannya gue itu nyambung sama dia. Gitu. Tetapi pada saat itu gue mantan salah satu komunitas ekstril membuat gue nggak bisa berbuat apa-apa. Benar nggak? Gitu. Sampai akhirnya gue merasa dicuekin sama dia, gitu. Gue nggak tahu, dia nggak ngomong tuh, gitu. Baru ini dia ngomong bahwa dia nggak nerima loh. Dulu dia nggak ngomong loh. Gitu. Jadi gini, kita kan lebih baik menjaga hubungan ya. Ya. Silaturahmi itu penting. Daripada lo keluar, terus pindah ke Foxy, jadi polemik di mana-mana. Lebih baik lo tetap dengan bawa bendera lo sendiri, main bareng. Nah, kenapa kita namain Family of Extreme Indonesia? Sebenarnya tidak hanya ruang lingkupnya keluarga Foxy gitu, tapi bagaimana kita bisa jadi keluarga dari komunitas-komunitas yang lain. Gitu. Tapi kan oke, kalau memang itu pendapat yang menurut lo hal yang utama yang harus lo pelihara. Betul. Tetapi ada juga ya kalau gue bilang bahwa ada beberapa komunitas ya, mungkin komunitas ekstril juga yang mungkin hanya pengen menjadi bagian untuk bersosialisasi dengan Foxy untuk mendompleng nama komunitas tersebut. Ada nggak sih hal-hal itu yang lo rasa gitu? Kalau kita tidak ngomong jujur ya, kita nggak pernah tahu ya, kadang maksud mereka gabung sama kita apa. Cuman kita selalu open. Okay. Maksudnya kita selalu tidak pernah berpikiran buruk lah sama orang. Ketika orang mau bikin event bareng, mau ke bareng sama kita masuk, kita terbuka. Mau itu hanya cuman untuk mendompleng popularitas, mau ngedompleng, mau ibaratnya mau sharing, kita tetap berbagi lah pengalaman kita di Foxy seperti apa. Kita sharing kenapa Foxy sampai sekarang bertahan dan tidak pernah pecah. Mudah-mudahan ya nggak terjadi hal itu gitu. Karena kalau pecah ya memang itu udah jalannya kalau menurut gue ya gitu. Jadi kita nggak pernah bisa tahu sejauh mana perjalanan kita. Intinya konsistensi itu memang harus dijaga. Betul. Ya kan. Tetapi dalam hal ini gue juga sedikit gimana ya, kadang-kadang memang
kasihan juga ya, orang di satu komunitas mungkin tidak nyaman dengan komunitas tersebut, terus dia keluar melihat Foxy ini adalah tempat yang baik buat dia, tetapi karena aturan yang membuat itu, apa tidak ada pengecualian nih, pertanyaan gue. Kalau itu udah harga mati ya, gitu ya, udah harga mati ya. Berarti lo nolak gua mentah-mentah karena itu tuh. Jadi di Foxy itu malah ada begini, ada simpatisan, ada member, ada live member ya. Simpatisan ini mau kamu dari klub mana, mau dia tidak pakai ekstrel, tapi dia pingin ikut kegiatan kita terima. Iya. Tapi dulu gue waktu ini kita cerita dulu, waktu gue dulu cabut, gue bikin satu kendaraan baru, Foxy welcome sama gue. Karena apa? Gue cuman saat itu gue bilang sama Rendra bahwa Om, yang benar suatu saat pasti akan ketahuan benar, yang salah suatu saat pasti akan ketahuan salah. Gue harus berjalan dengan keyakinan gue. Saat itu gue ngomong nih, ya kan? Dan sampai saat ini pun apapun yang terjadi, gitu, hubungan gue dengan Rendra, hubungan gue dengan Foxy, bagi gue tidak untuk mendompleng satu pamor ya, tapi gue merasa Foxy itu menjadi keluarga kedua gue, walaupun gue pernah ditolak sama Rendra, kurang ajar emang. Jadi dulu itu Foxy terbentuknya gimana sih? Mungkin pecahan dari terus duka-duka lo dulu itu waktu lo pertama baru-baru itu lo dihajar orang nggak gitu kan, dimusuhin orang nggak? Jadi sebenarnya gini ya, proses terbentuknya Foxy dari klub terbesar lah di sini ya, di Indonesia. Satu item lah kita sebutin. Kita nggak sebutin nama. Kita nggak sebutin merek ya. Dari satu brand yang besar. Dan saya itu waktu itu gue tuh lihat ada kesenjangan antara member lama, member baru, terus daerah satu sama daerah lain. Kok yang disayangkan itu adalah komunitas besar itu nggak peduli gitu, bahkan tidak saling mengenal. Ketika kita ngumpul kita nggak saling mengenal, kamu orang mana, kamu lama atau baru, kita tidak saling kenal. Dan akhirnya kita memutuskan untuk bikin konsep baru, di mana kita harus buat, maksudnya ibaratnya kita harus benar-benar sangat menghargai satu sama dengan yang lain gitu. Apalagi menyatukan macam orang, macam daerah di satu wadah itu sangat sulit. Akhirnya kita memutuskan untuk mundur. Dan waktu itu Foxy berdiri dari 20 orang. Oke, 20 orang udah lumayan loh. Berarti pasukan lo sebelumnya memang pasukan-pasukan yang memang tidak sejalan ya? Atau mereka merasa gue punya kapasitas untuk berbuat tetapi tidak punya kendaraan untuk diakui gitu ya? Betul. Enggak? Betul. Betul nggak sih? Iya. Terus lalu saya nawarin satu opsi. Ini gue punya apa ya? Ibaratnya gue punya mimpi nih. Gue punya mimpi. Gimana kalau kita bikin begini? Kita bikin keluarga. Karena kita sudah saling mengenal sebelumnya. Sayang kalau kita tiba-tiba bubar begitu aja. Akhirnya nih, gimana kalau kita bikin? Tapi jangan sampai hal-hal yang pernah terjadi sama kalian terjadi di sini. Begitu pula nanti orang-orang yang masuk ke sini jangan sampai mereka kecewa. Akhirnya kita bangun dari 20 orang. 1 tahun itu kita cuma 20 orang. 1 tahun. 1 tahun ya? Dan kita nggak perlu banyak tapi kuat. Oke. Terus yang menjadi pertanyaan gue, kenapa sih lo terlalu eksis di Jawa Barat gitu? Lo seolah-olah takut untuk keluar ya, untuk menatap ibu kota dan Indonesia itu lo terlalu takut gitu? Sebenarnya bukan terlalu takut. Satu, jangan sampai kita terima banyak orang, terima banyak keluarga atau member, tapi kita nggak bisa ngurus. Nah, sampai kita kuat. Satu gini, yang penting kita kuat di ibu kota. Ibu kotanya berarti Jawa Barat ya? Ibu kotanya Foxy di Jawa Barat. Oke. Ibaratnya kita harus kuat dulu di sini. Jangan sampai nanti kita ada chapter di kota-kota lain
tapi kita kalah kuat. Akhirnya kita lebih konsen untuk hanya memperkuat basicnya dulu. Oke. Sekarang udah berapa banyak membernya bro? Kalau sekarang baru 100. Baru ya? Selama 4 tahun. Anjir banget tuh 100. Gue setahun nyariin 100-nya susah, gila. 4 tahun pun dengan segala, maksudnya banyak cerita ya. Banyak cerita. Berarti banyak yang keluar masuk, yang datang dan pergi banyak lah ya, cerita begitu ada lah ya. Datang dan perginya memang rata-rata satu karena kendaraan yang sudah tidak ada, kesibukan, terus yang akhir. Tapi kita nggak pernah apa ya, maksudnya kita nggak pernah ngebuang ya. Mereka tetap kita. Tapi sebagai member gugur. Sebagai member nggak, kecuali memang dia menyatakan mengundurkan diri. Gitu. Tetapi pada saat nanti dia harus touring, dia nggak punya kendaraan, secara member dia nggak gugur, jadi dia harus numpang dong. Gini, di kita tuh ada ketentuannya. Ketika member yang sudah tidak berkendaraan X-Trail, dia boleh ikut, tapi di luar rangkaian. Di luar rangkaian. Di luar safety rangkaian. car lah ya. Ya. Yang namanya, nama kerennya begitu. Jadi yang gue tahu, Foxy ini terlalu kuat di Jawa Barat. Jadi pernah gue bilang kemarin lah, lo itu terlalu takut untuk menangkap ke Indonesia gitu. Karena apa? Lo tuh 4 tahun gitu kan, 4 tahun. Terus lo hanya main di Jawa Barat dan lo touring-touring itu hanya muter-muter Jawa Barat aja gitu. Masuk gue, kapan kita touring Sabang gitu, bareng jalannya ya kan. Jadi gini, gue tuh pingin kalau orang Padang atau orang Sumatera deh, luar Jawa nih, pingin masuk Foxy, ya datang dulu ke Bandung nih. Wah. Lu datang ke rumah gue, saya kenalin nih, saya punya keluarga seperti ini, kehidupan kita tuh seperti ini. Jadi nggak kita cuma nerima via online, dari manapun itu, kita tidak pernah tahu itu siapa, gitu. Akhirnya lama-lama nanti mereka menghilang sendiri karena kita nggak pernah bisa ngurus. Oke, sekarang yang sedikit mau gue bahas adalah bagaimana sih persaingan belakangan ini. Ini kan banyak komunitas-komunitas ya, terutama X-Trail yang memang yang sudah lama banget, dan baru banget, ya kan? Nah itu pasti ada persaingan dalam hal bagaimana untuk memperoleh member, bagaimana membuat satu acara yang diakui, terus satu terobosan bahwa oh ini loh bagus gitu. Satu, kalau member nggak jadi masalah, kita nggak pernah takut susah dapat member. Satu, karena kita pun tidak mudah untuk masuk ke Foxy. Gitu. Kalau tidak ada pesaing, Foxy nggak akan pernah maju. Gitu. Jadi dengan adanya pesaing lah Foxy seperti ini. Gitu. Jadi lo optimis Foxy tetap number 1 di Jawa Barat ya? Oke, siap. Satu lagi pertanyaan gue nih, ini bukan pertanyaan sensitif ya. Lo lebih seneng orang yang ngomong apa adanya tetap dibanding orang ngomong ada apanya tetapi bermuka dua? Ini sedikit nih gue tanya. Kalau pribadi ya, lebih seneng ya apa adanya. Apa adanya. Makanya kenapa di kita itu tidak pernah ada masalah yang berkepanjangan. Jadi si penyakit selalu kita. Berarti penyakit ya namanya ya? Anggaplah itu penyakit. Oh, okay. Anggaplah penyakit. Jadi si penyakit itu harus diberesin ibaratnya saat itu juga. Jangan sampai akhirnya menyebar ke yang lain. Berarti seperti parasit dong ya? Parasit ya bisa dibilang seperti itu. Iya, itu parasit. Nah, Anda harus hati-hati dengan parasit. Jadi hal-hal, makanya kenapa di Fox itu menanamkan rasa memiliki yang tinggi. Ketika ada masalah, semua bertindak. Gitu. Jangan sampai si masalah ini jadi besar. Nah itu yang kadang kita sulit. Kadang kan masalah itu didiemin atau orang tidak pernah mau tahu atau dibiarkan. Kalau di kita enggak. Karena rasa memiliki kita sudah tinggi, ada masalah kecil itu diselesaikan dan harus secepatnya diselesaikan. Tapi gue gini tipe orang, gue lebih sangat membenci ya orang yang berkeluar di sosmed itu dibanding dia ketemu gue ngobrol, kita selesaikan, gue ajarkan
Jadi intinya sih netizen mah punya penilaian sendiri-sendiri ya. Makanya ketika kita sampaikan sesuatu di medsos, ya ketika buruk, ada yang memandang buruk, ketika baik, ya pasti otomatis juga netizen melihat kebaikan sih. Jadi kenapa saya nggak pernah peduli orang berkomentar apa gitu. Selagi kita masih ibaratnya kita nggak pernah kepoin orang. Ya, tetapi kan selama ini sebenarnya kan sosmed itu bisa dipakai memang untuk media promosi ya. Betul. Tetapi kan banyak yang negatif yang akhirnya yang hanya menghantam, menghujat, sehingga akhirnya terbentuk satu opini bahwa satu komunitas itu seperti ini loh. Sebenarnya padahal pada saat orang itu masuk ke dalam hal itu, dia mengenal, ternyata nggak seperti itu sih kalau menurut gue. Makanya kenapa kita bikin memang kita concern ke media sosial dari Instagram, YouTube. Di situ kan kita menampilkan profil. Kita tuh mengenalkan sama halayak bahwa nih komunitas itu tidak hanya sekedar memodifikasi mobil, tidak hanya touring, tapi kegiatan-kegiatan kita pun kita tampilkan di setiap media sosial. Mungkin di 2019 ya, menjelang penutupan tahun, ada nggak sih Foxy mau bikin satu event atau satu acara, atau mungkin kita bisa bikin bareng yang enaknya bisa ngumpul semua komunitas di satu, terus kita diskusi, terus mungkin kita bikin satu pameran yang mungkin bisa kita jualan merchandise dan lainnya. Mungkin ada nggak sih pandangan lu seperti itu? Kalau itu memang udah dari awal ya, dari awal terbentuk kita. Kenapa kita tuh pingin jadi kita tuh adalah pemersatu semua lah. Gitu. Makanya Bapak pemersatu dong berarti. Dari awal tuh kita memang sangat-sangat menjaga hubungan. Yeah. Menjaga hubungan sesama komunitas, khususnya X-Trail. Gitu. Walaupun kadang kenyataannya selalu ada hambatan. Ya kalau rencana kita sih pinginnya ada satu momen event per tahun ya, event tahunan yang semua komunitas ekstra bisa nyatu gitu. Di situ kita bisa saling mengenalkan nih komunitas satu ini si A ini seperti apa, si B ini seperti apa, si C ini seperti apa. Intinya sih ya kalau menurut gue itu sebenarnya kalau orang ketemu duduk sama-sama saling bertatap muka, saling ketemu, saling jabat tangan, kayaknya sih nggak akan ada perbedaan deh. Iya. Betul. Karena apa? Selama ini kan kita tangan mengetik, ya kan, mata tidak melihat, hati apalagi, ya kan. Jadi kita juga menaruh curiga terus sama orang lain, ya kan. Tetapi kalau dikumpulin di satu tempat, ketahuan nih yang memang benar-benar pure berkomunitas atau hanya ada sebagian orang yang cuma jadi parasit atau perusak aja ya. Betul. Begitu. Ya itulah. Kadang kan orang cuma dengar cerita ya, yang akhirnya itu banyak. Betul. Yang akhirnya orang cuma karena dengar dari orang dan akhirnya menilai. Ya. Penilaian itu ada yang buruk, ada yang baik. Dan yang bahayanya kan ketika penilaian itu langsung penilaian yang negatif, apalagi yang dihajarnya adalah pribadi. Betul. Itu yang menurut gue sangat tidak setuju ya kalau orang ngajarnya pribadi, karena bagaimanapun komunitas itu adalah sesuatu perkumpulan orang yang memang di situ menjadi satu rumah tangga bisa gue bilang ya. Jadi kalau memang satu buruk ya semuanya ya ikut buruk. Iya. Benar nggak? Betul. Terus kedepannya mungkin setelah ulang tahun ke-4, kalau memang nantinya tetap dikukuhkan kembali, lu mau ngapain gitu? Lu mau jadi apa gitu? Ya kalau tetap bikin sesuatu yang beda dari yang lain. Apa tetap dengan Jawa Barat aja? Enggak lah, pasti kita butuh pengembangan ya. Nah, Kita terus berkembang dan siapa tahu mungkin siap masuk ibu kota kali ya, mau Jakarta ya.
Ibu kota udah ada sih. Udah ada ya, Udah cuman ada. masih malu-malu kayaknya Ya, sih. nah, kita maksudnya belum ngembangin. Tapi ya mudah-mudahan insya Allah ke depannya ya Indonesia tuh semuanya di tiap pelosok Indonesia ada. Mewakili semua. Berarti memang ada pandangan bahwa mungkin sudah saatnya ya untuk bisa memperluas jajahan ya, bukan maksud gue bukan jajahan ya, atau memperluas kaki ya di daerah-daerah ya. Betul. Mungkin Dengan udah syarat siap dan ketentuan ya. Ah. Dengan syarat dan ketentuan. Yang berlaku. Yang berlaku. Siap. Mungkin ada bocoran gak sih untuk jadi member Foxy? Hal utama itu apa? Kalau Pendaftaran registrasinya berapa duit? Gue mau tanya, ini sensitif ya. registrasi sih nggak jauh sama yang lain Ya berapa dong? Bocorin. Ini kan kita bicara ngobrol bebas di mana orang cerita bukan di skenario, lo harus buka dong. Registrasinya sih murah, cuma 450. Dapat apa aja? 450 kita dapat atribut tuh ada kemeja, ada member card, ada stiker, ada nopung, ada pin. Udah include semua. Ada iuran bulanan nggak? Iuran bulanan kita nggak ada. Berarti 450.000 seumur hidup ya? Betul. Kita hidupnya patungan. Karena dengan patungan kita tahu maksudnya ya persaudaraan itu ya karena patungan. Oke. Berarti lo tetap berpegang teguh untuk tidak menerima X dari komunitas lain? Atau mungkin kedepannya mungkin lo punya pengecualian dengan kasus yang berbeda lo akan terima atau gimana gitu? Sebenarnya apapun kasusnya kita nggak ada. Salut gue gitu. Pasti susah ya, tidak tergoyahkan gitu. Tapi ada member kehormatan juga kan? Member kehormatan seperti apa nih contohnya? Ya mungkin orang tidak bisa berkomunitas karena pernah di satu komunitas, tetapi dia punya kontribusi, dia mungkin punya satu pandangan sehingga bisa membuat Foxy untuk memperoleh misalnya satu sponsor lah gitu. Ya kalau kita tetap tidak menutup silaturahmi ya. Intinya adalah kita tetap menerima siapapun itu. Tapi tidak jadi member, itu aja. Oh gitu. Berarti lo tetap ya nggak mau ya terima orang untuk jadi member gitu. Oke. Terus untuk wilayah Bandungnya sendiri, ada nggak sih persaingan yang menurut gue itu di Bandung itu kan banyak komunitas, ya kan? Terutama juga ekstra ada beberapa komunitas yang beredar di Bandung. Selama ini ada gesekan-gesekan yang membuat kita satu sama lain itu nggak enak, padahal sama-sama kenal gitu. Gesekan pernah ada. Makanya kita selalu ketika ada masalah sekecil apapun diusahakan ya kita selesaiin gitu. Ya jangankan sama komunitas yang dengan hobi yang sama lah, dengan kendaraan yang sama, dengan yang beda pun pasti ada. Jadi semua hal itu pasti bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Oke. Rencana ulang tahun mau di mana nih? Tetap dengan alamnya, tetap dengan kesederhanaannya, atau mungkin ada sesuatu hal yang baru yang mungkin akan ditampilkan nih? Kalau yang baru pasti sederhana pasti. Intinya maknanya. Oke. Gitu. Undangannya banyak gak? Undangannya banyak. Semua kita undang. Makanannya enak-enak ya? Makanan. Enggak, lu akan bikin acara itu malam apa siang nih? Karena apa? Ulang tahun lu ketiga waktu itu habis maghrib akhirnya habis yang kedua. Kedua ya? Kedua. Habis isya, habis itu akhirnya hujan. Hujan dari sore kita. Dari sore gitu. Dari sore. Atau mungkin sekarang akan lebih ke ibu kotanya atau tetap ke pinggiran Lembang sana? Jadi gini, kenapa rencananya kita di Bandung? Tetap di Bandung kita ya? di Bandung. Satu, karena kita ngundang banyak komunitas. Dan rata-rata Bandung itu paling mudah dijangkau. Jakarta dia nggak tahu 6 jam ke Bandung. Betul. Parah ya kan, apalagi konvoy 10 mobil aja selesai itu. Udah mas, jalur sana udah mas. Iya, kita juga nggak lihat. Mungkin kalau diundang kita pasti jalannya pagi tuh. Ya. Kuncinya itu. Kalau dari Padang
Datang. 4 hari sebelum. Oh, Padang datang. Siapa tuh? Saromen. Saroman juga ikut. Wis. Enggak, ini hubungan Saroman sama Foxy sedikit nih. Gue mau tahu nih, kok tiba-tiba muncul Saroman gitu. Saroman. Itu Saroman itu apa sih? Ekstril? Ranah Minang. Ranah Minang. Jadi kebetulan ada member kita di sana. Ah. Dan di Saroman tuh ada beberapa komunitas ekstril lain di dalamnya. Dan di sana itu Saroman itu wadah pengguna ekstril di Sumatera Barat. Padang ya tepatnya. Nah, karena memang hubungan kita juga baik, terus kita juga mewakili member kita di sana sebagai pengurus, dan ada perwakilan bengkel kita juga yang memang menangani mesin di sana. Saroman. Jadi seperti bagian saudara dari kita. Atau lo mungkin akan ekspansi ke Sumatera Barat? Kalau Kita tunggu waktunya. Ekspansi dari dulu juga sudah ekspansi. Berarti dia tidak idealis lagi, dia pasti akan ekspansi. Betul. Bagi komunitas lain, ya nggak tahu lah gue ya. Kita lihat aja sejauh dengan mana dia syarat akan dan ekspansi. ketentuan ya. Ya, semuanya juga ada dengan syarat dan ketentuan. Tetapi bagi gue ya sah-sah aja semua orang untuk bermain di daerah, ya kan? Betul. Karena apa? Itu semuanya kita kembalikan ke member. Member berhak memilih dia mau ikut siapa. Karena apa? Kita tidak bisa memaksakan, tidak bisa menarik orang dengan menghajar satu komunitas dengan keburukan. Padahal di dalamnya itu tidak seperti itu. Iya. Gitu. Ya kan? Betul. Oke. Ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Kita nggak bisa menilai komunitas A jelek, nggak. Mereka punya kelebihan, kita punya kekurangan. Kita juga ada kelebihan, mereka ada kekurangan. Gitu aja. Jadi yang punya kesempurnaan mungkin hanya Tuhan ya. Betul. Itu terus kita juga ya lebih baik memang kita bikin satu acara di satu tempat, semua komunitas tumpah ruah di situ, ya kan, kita diskusi sama-sama, kita duduk sama-sama. Gua rasa itu lebih baik deh. Ya, mudah-mudahan dengan ya obrolan seperti ini ya, pikiran kita semua bisa kebuka. Iya. Gitu. Jadi siapa tahu nih nanti dengan obrolan seperti ini kita bisa nyatu. Yang tadinya terpisahkan jadi bersatu. Ya. Jadi ya intinya di acara ngubas itu udah ngobrol bebas, lu boleh ngobrol apa aja di sini, lu mau ngomong apa aja, sebajing-bajingannya, seanjing-anjingnya itu kita tidak ada yang kita tutupin. Intinya di sini kita tidak menyinggung siapapun, tidak membahas siapapun. Apabila memang nanti hal-hal begini berjalan terus dan lebih baik, gue juga akan siap misalnya harus ngobrol dengan komunitas lain pun. Betul. Dan gue harap dengan event seperti ini mungkin akan lebih bisa mempererat gitu, kita lebih tahu komunitas itu seperti apa, terus di dalamnya seperti apa, sehingga mungkin pemain-pemain baru di dunia ekstrim itu bisa tahu bahwa oh ini loh landasannya, oh ini loh aturannya, sehingga kita juga bisa kita jadikan ajang promosi ya. Gitu. Ya jadi apa ngubas ya Om? Ya ngubas. Ngubas ini mudah-mudahan jadi mempersatukan kaum ekstrem ya. Siap. Gitu. Karena satu jangan sampai nih ada dusta ya di antara kita ya. Mudah-mudahan dengan obrolan seperti ini Bisa cair ya. bisa cair. Ya, bisa cair. Jadi ngubas episode pertama ini khusus tentang Foxy, di mana kita tidak mengatur untuk mengikuti skrip atau skenario, tetapi kita ngobrol aja apa adanya. Ngobrol aja. Gitu. Jadi tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun juga intinya. Dan yang lain tunggu kedatangan dari Ya, tim Ngubas. gua pasti akan datang kalau diundang. Nggak diundang pun gua akan telepon. Gua akan ajak untuk ngobrol gitu. Mudah-mudahan masih diterima sih. Karena apa, niat baik pasti untuk kebaikan juga. Betul. Gitu. Oke. Lainnya mungkin ada pesan-pesan Om untuk komunitas lain atau pemain-pemain baru di X-Reel atau untuk sedulur-sedulur lain yang di daerah-daerah sana. Ya pesan sih dengan mudah-mudahan dengan adanya komunitas ekstrem ini jadi manfaat buat semua Om. Jangan hanya cuma sekedar
buang waktu dan biaya ya. Mudah-mudahan adanya klub ekstrail dimanapun apapun jadi manfaat buat semua. Iya. Kalau gue sih lebih melihatnya ya dalam skala nasional ya Om. Kadang-kadang saat kita ke daerah, saat kita memang sedang ada masalah di daerah gitu, kadang-kadang kita mau cari orang untuk minta tolong itu susah gitu. Tetapi dengan ada orang-orang yang kita kenal di komunitas atau lintas komunitas, mungkin kita bisa terbantu. Betul. Begitu juga kalau kalian ke Jakarta, mungkin kalian butuh bantuan, gue juga siap, gue akan bantu. Mungkin kita tidak satu komunitas yang sama, mungkin Om Rendra juga begitu. Ya. Gitu. Ya. Iya, betul. Jadi kalau ke Bandung ada masalah, lo telepon Om Rendra. Ya. Gitu. Seperti Kita itu. bisa ke bengkel-bengkel Foxy terdekat ya. Dia banyak bengkel tuh, mungkin partnya juga murah-murah. Gitu. Jadi mendingan kita buat sesuatu itu yang bermanfaat lah. Gitu. Ya kalau memang ada perbedaan ya kita anggap itu masa lalu lah. Gitu. Ya sekarang memang kita lebih baik berkarya, sama-sama berkarya, sama-sama menjaga keluarga masing-masing, terus bersaudara, seduluran, semuanya gue rasa akan indah kok pada waktunya. Dan bersatu lebih baik, Bersatu kita teguh, bercerai kita bubar sama-sama. Gitu, jangan bercerai rame-rame, bahaya. Gitu. Kita tunggu juga event-event dari komunitas lain. Ya, mungkin wacana dalam waktu dekat ada acara apa? Ulang tahun ya, terdekat November aja. Oh November ulang tahun, itu tanggal berapa tuh? Itu 10 November. Tanggal 10 November. 10-11 November. Jadi buat komunitas-komunitas lain terbuka undangannya untuk datang pada acara Foxy. Ya, tanpa diundang pun sekilas sudah gue sampaikan. Informasinya ada di semua media sosial. Ya, dia punya Facebook, IG itu namanya apa Om? Family of X-Ray Indonesia. Ada Foxy Official juga? Ada Foxy Media, Foxy Media. ada YouTube-nya Family of X-Ray Indonesia, Facebook-nya Family of X-Ray Indonesia. Ada juga Foxy Apparel, Banyak juga. ada Foxy TV juga. Jadi kalau lu semua pengen tahu tentang X-Ray khususnya Foxy Family of X-Ray Indonesia, lu buka aja di YouTube ada, di IG ada, di Facebook ada, semua ada informasinya. Kemana lu akan hubungin, semua ada ya Om ya? Ya, Twitter ada Foxy ID ada. Terus banyak banget, memang dia udah oke lah gitu. Untuk Jawa Barat gue akuin gitu. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus ya Om ya. Amin, amin. Gitu. Terus thank you banget nih Om, sudah gue dikasih waktu untuk bisa datang ke Bandung, dijamu makan, disiapin waktunya. Mungkin dia padahal hari ini banyak kegiatan. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini kita tetap selalu menjaga tali silaturahmi. Gitu. Terus juga untuk teman-teman Foxy lainnya, gue ucapkan terima kasih. Ketumnya gue pinjem, kalau ada omongan yang gak enak atau mungkin gue salah ngomong dan lainnya, jangan dimasukin hati, ya kan? Itu intinya kita sama-sama untuk hadir di sini untuk kebaikan semua. Betul. Ya Om. Dan makasih juga buat ini ya, tayangan perdana ya. Perdana Mubas. Dan mudah-mudahan makin cuy ya, kalau kata Foxy sih cuy yakin. Ya, yakin loh. Itu gue pernah dengar, artinya sampai sekarang gue nggak tahu. Gitu ya. Pokoknya untuk episode selanjutnya kita akan tunggu apa yang akan kita tayangkan. Mudah-mudahan setelah acara ini sama Foxy, mudah-mudahan ada yang DM gue untuk bikin acara bareng komunitas lain. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Ininya Nismo Club Indonesia, tetapi intinya di sini tidak mempromosikan